Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas preview ya pertandingan Arsenal nanti akan menjamu Nottingham Forest nanti malam ya. Ya, ini pertandingan yang sangat spesial karena ini akan menjadi pertandingan ke-250 bagi Mikel Arteta ya. Ya, ini pertandingan yang di atas kertas harusnya mudah gitu ya, tapi menurut saya ini bukan akan tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Kenapa? Karena ini melawan Nottingham Forest yang sedang dalam kondisi bagus, sedang dalam tren naik, bukan hanya secara pertandingan dan bukan hanya secara apa ya, permainan di lapangan, tapi secara bisnis, secara yang di luar lapangan Nottingham Forest ini juga sedang dalam tren naik gitu. Jadi ya, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah ya. Nggak bisa kita ngomong bahwa ini akan gampang menang gitu ya. Nottingham Forest doang. Ya, ini kita akan lihat ya nanti ini kenapa. Karena ya, ini kalau dibilang Nottingham Forest doang, ya sebentar saya mau buka ya ini. Ya, ini Nottingham Forest yang berhasil saat ini ya, satu-satunya klub yang mengalahkan Liverpool saat ini. Bentar, mana ini? Fixturesnya. Nah, di sini ya, sebagai satu-satunya klub yang bisa mengalahkan Liverpool musim ini sampai sekarang gitu ya. Jadi bukan tim yang gampang, dan ini menangnya di Anfield loh ya. Jadi bukan di kandang mereka. Jadi menangnya di Anfield. Jadi ya, ini bukan lawan yang mudah gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu kalau dari pertandingan ini tentang berita cedera ya. Kita lihat dari berita cedera. Ini untuk Trossard ya. Ada beberapa berita positif, ini dimulai dengan bagaimana tentang daftar pemain yang cedera ya setelah jeda internasional. Ada beberapa yang positif, beberapa tidak terlalu. Trossard sepertinya baik-baik saja. Dia sudah berlatih pagi ini dan sepertinya dalam kondisi baik. Kita akan mengakses, akan meninjau semuanya dengan dokter saat ini, karena dia bisa menjadi bagian yang besar dalam sesi latihan. Jadi bagus ya. Ini untuk Trossard sepertinya tidak ada masalah. Untuk Bukayo Saka dan Declan Rice, mereka ikut sesi latihan sebagian hari ini. Jadi bagus juga. Untuk Ben White ini Ben White akan keluar ya, tidak akan dimainkan untuk beberapa bulan. Ini perjuangan yang berbeda. It's never been in this. Oke ya, ini it has never been the same thing. Jadi bukan hal yang sama. Kami harus mengambil keputusan di beberapa minggu terakhir. Sayangnya kita tahu ini Ben White sudah mendorong banyak batasan ya, tapi sudah mencapai titik di mana kami harus melindungi sang pemain dan kami memutuskan untuk melakukan pembedahan. Dia setuju dengan hal tersebut, dan pastinya ini akan membuat dia tidak bisa turun dalam pertandingan untuk beberapa bulan. We have to see how, kita harus melihat bagaimana reaksi dia setelah pembedahan ya, pasca pembedahan. I don't expect him to be out for half a season or year, but I cannot tell. Jadi menurut Arteta ini, dia merasa bahwa sepertinya sih Ben White tidak akan keluar untuk setengah musim atau sampai setahun. Tapi dia tidak bisa mengatakan nanti ini jadwal apa ya untuk Ben White bisa balik kapan. Ini pastinya masih belum pasti. Tentang bagaimana Ricardo Calafiori, Ricci hari ini berlatih, jadi rehabilitasi dia sudah berjalan baik.
bisa melakukan beberapa hal tertentu, sudah bisa melakukan beberapa hal di beberapa minggu terakhir bersama tim Visio dan berlatih di lapangan pekan ini bersama kami hari ini. Jadi dia akan masuk ke dalam tim ya. Jadi Ricardo Calafiori ini kemungkinan besar akan dibawa. Apakah sebagai eh, starter atau jadi apa namanya? Jadi pemain cadangan kita nggak tahu ya. Untuk Kieran Tierney atau untuk Kieran Tierney dan Tomiyasu ya. Kieran belum. Dia sudah menjalani beberapa sesi latihan bersama tim tapi belum siap untuk turun bersama tim. Tomiyasu akan keluar juga untuk beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi untuk Kieran Tierney dan Takehiro Tomiyasu sudah ikut berlatih tapi belum akan turun bersama tim ya. Oke, saya rasa untuk berita cederanya itu ya. Oke, itu untuk berita cedera kita ya. Jadi beberapa pemain inti sepertinya masih akan bermasalah ya. Untuk saya ini mungkin yang menjadi catatan penting adalah untuk Bukayo Saka dan Declan Rice ya. Eh Masih belum jelas menurut saya ini apakah mereka bisa turun atau enggak, karena ini hanya dibilang ikut sebagian ya. Jadi untuk sesi latihannya hanya ikut sebagian, nggak ikut secara penuh. Untuk preview ini saya akan anggap bahwa Bukayo Saka dan Declan Rice tidak bisa turun gitu ya. Jadi kita akan pantau nanti, tapi untuk saat ini kita akan anggap Declan Rice dan Bukayo Saka tidak bisa turun ya. Oke, untuk perkiraan formasi sebentar. Untuk perkiraan formasi saya akan perbesar dulu layarnya biar lebih jelas ya. Oke. Oke. Oke ya. Oke. Ya, untuk perkiraan formasi menurut saya kita akan ya di belakang ini yang akan menjadi menarik ya. Saya rasa sih untuk Raya ya ini udah pasti nggak akan diutak-atik. Gabriel dan Saliba ini juga tidak akan diutak-atik. Nah ini nih untuk di kiri dan di kanan. Karena kita tahu Ben White cedera ya. Dengan Ben White cedera ini menurut saya gimana ya ini ya. Kemungkinan besar sih ini akan Timber yang akan ditarik ke kanan, lalu Zinchenko akan bermain di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Apakah Zinchenko atau Miles Lewis Kelly? Nggak tahu lah ya, tapi kemungkinan besar sih saya rasa ini akan Zinchenko yang turun. Tapi kalau Mikel Arteta lagi sedang feeling ingin mencoba-coba, mungkin Miles Lewis Kelly. Tapi saya rasa sih untuk pertandingan besok Zinchenko kemungkinan besar yang akan diturunkan ya. Eh Lalu di tengah ya, ini Odegaard sudah bisa bermain dan Partey juga bisa bermain. Nah ini Declan Rice masih meragukan. Ya ini menurut saya sih ada dua kemungkinan, apakah ini akan Nwaneri di sebelah sini ya, seperti perkiraan saya kemarin, tapi juga kemarin perkiraan saya salah. Bisa jadi dia akan bermain 4-2-3-1 ya, di mana Odegaard akan lebih maju. Ini Partey di sini, lalu ya akan turun di sini adalah Jorginho ya. Jorginho yang akan bermain di samping Thomas Partey. Siapa lagi yang bisa ya untuk di tengah sini? Ya kemungkinan Merino, ding, Mikel Merino ya. Mikel Merino sudah bisa diturunkan harusnya. Jadi bisa jadi ini Merino di sini atau ya 4-3-3 ya. Ini partai ini di sini Merino. Ya Merino udah bisa turun ya. Di sebelah depan Martinelli. Nah, ini kan tadi Saka masih meragukan. Menurut saya akan ditaruh Jesus di samping ya di sini. Lalu di depan ini kita akan menurunkan kayak Havertz. Mana Havertz? Havertz.
ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Menurut saya perkiraannya eh, pemain yang diturunkan menurut saya akan seperti ini ya. Jadi Merino di kiri, Partey di tengah, dan ini Jesus yang akan ditaruh di depan ya. Saya rasa sih dengan adanya Odegaard dan Timber di belakang Jesus, Jesus harusnya lebih apa ya? Di sisi sebelah kanan lebih bisa ekspresif ya permainannya. Kalau menurut saya nggak perlu takut-takut untuk perlu menjaga apa ya, perlu menjaga pertahanan karena di belakangnya ada Timber dan Odegaard. Dan karena Jesus ada sebagai pemain sayap, menurut saya dia juga nggak terlalu ditekan untuk harus menciptakan gol, tapi ya harus bisa membuka peluang bagi Havertz ya. Nah, ini yang kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tapi menurut saya ini perkiraannya akan seperti ini. Teman-teman mungkin punya opini sendiri tentang apa namanya, tentang formasi yang akan diturunkan oleh Arteta malam ini. Boleh tulis di kolom komentar ya kalau teman-teman punya opini tentang para pemain yang sebaiknya diturunkan untuk hari ini. Ya, paling dari saya sih itu aja. Untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini, berarti teman-teman suka dengan konten-konten saya ya. Boleh di like, share, dan subscribe nih ya untuk fans-fans Arsenal atau untuk teman-teman yang memang suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini. Ya, itu aja dari saya sih. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, share, dan subscribe. Itu aja. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.